dia mengurung di rumah. Iya. Tapi kalau selamanya mengurung di rumah, tidak dibekali, tidak disirami dengan ilmu, Iya, iya. maka akan terus mengurangi keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya bisa berbincang-bincang kembali bersama para jamaah sekalian, yang mana mungkin di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Di video-video sebelumnya mungkin hanya biasa mengaji, berdakwah, ceramah yang disampaikan langsung oleh guru-guru kita semua. Tapi berbeda dengan kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang, mengobrol, yang mana diobrolkannya tersebut adalah hal-hal yang berkaitan tentang agama. Dan saya pada kesempatan kali ini ditemani langsung oleh narasumber, yaitu guru kita semua, yakni Bapak Kiai Haji Opan Al-Husaini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. 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 Semoga Bapak senantiasa terus menerus sehat, dijemparkan rizkinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, kali ini maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya sedikit mengenai apa yang saya laksanakan pada saat ini. Saya di dalam forum ini mau mengadakan podcast, yang mana podcast kali ini itu berkaitan dengan agama. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang podcast ini, begitu? Ya, alhamdulillah. Kalau menurut Bapak itu podcast, apalagi yang disampaikannya tentang di dalamnya itu sebagai tuntunan. Iya, terus. Yang dimaksud tuntunan tersebut, orang banyak nanti melihat dan mendengar isi daripada podcast tersebut. Kalaupun itu berdampak akhirnya menjadi tuntunan dalam kebaikan, Ya. kalau menurut Bapak pribadi ya harus dipertahankan. Iya, Gitu. apalagi di zaman pandemi seperti ini, Pak. Mungkin ini bisa membantu bagi para jamaah yang keterbatasan keluar rumah atau seperti apa gitu. Ya, salah satunya itu karena kalau sekarang kan banyak banyak pengajian yang bukannya ditutup, Iya, dikurangi. sementara dikurangi. Orang yang hatinya belum seperti ulama-ulama dulu kan, mungkin dengan adanya pandemi seperti ini bisa juga dia mengurung di rumah. Iya. Tapi kalau selamanya mengurung di rumah, tidak dibekali, tidak disirami dengan ilmu, maka akan terus mengurangi keimanannya. Mungkin salah satunya dengan adanya seperti ini, yaitu mengobrol tentang ilmu, atau yang disebut dengan bahasa sekarang podcast. Kalau menurut Bapak pribadi itu harus dipertahankan. Oh begitu. Tapi dengan mengadakannya seperti ini, apakah ada hukum yang saya tabrak atau gimana gitu? Tidak bisa. Maksud dalam tidak bisa begini, apalagi di zaman sekarang. Iya. Karena situasi untuk menyampaikan hukum itu, untuk menyampaikan syiar itu, kita harus menyesuaikan keadaan. Oh begitu. Iya. Kalau memang dulu waktu zaman-zamannya ulama-ulama terdahulu, cara menyampaikan ilmu kan dari masa ke masa itu tidak sama. Ada yang seperti mengajar dengan santri, mungkin sebagian santri aja yang bisa tahu hukum. Sedangkan di luar sana banyak yang tidak menyantri, tapi mereka juga harus tahu hukum. Kenapa harus tahu hukum? Karena peribadahannya tidak akan sah kalau orang tersebut tidak mengenal dengan hukum yang disampaikan oleh para ulama, yang kesananya adalah perintahan Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau di saat ini yang paling tepat agar orang bisa menyerap ilmu dengan luas, salah satunya harus memakai media, atau salah satunya harus memakai cara-cara bagaimana nih ilmu harus masuk ke mereka. Oh begitu. Itu. Kalau menurut Bapak pribadi ini harus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Apalagi
sekarang ini memang zaman pandemi seperti ini. Itu yang kita khawatirkan. Kalau orang tidak punya ilmu dan tidak tahu hukum dalam situasi apa saja peribadahannya, yang kita takut kepada apa yang disampaikan Nabi. Saya ati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Itu yang artinya bakal datang satu zaman kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umatku pada zaman itu sudah pada jauh dari ulama, peribadahannya tidak lagi sesuai dengan apa yang disampaikan melalui tata cara hukum, tauhid dan sebagainya. Maka kalau keadaan umat Nabi sudah seperti itu, maka Nabi menyampaikan pesan itu akan tiba atau akan datang 3 balai yang tidak ada obatnya. Nah ini yang dikhawatirkan. Yang pertama orang jauh daripada ulama, ibadahnya tidak lagi berpatokan kepada ilmu fikih, maka yang pertama yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan daripada kasab dan profesinya. Sekarang bisa nyata banyak orang yang kerjanya siang malam, kepala jadi kaki jadi kepala, modalnya juga banyak, akhirnya tidak keberkahan. Itu salah satunya, mungkin mereka jauh daripada ulama dan ibadahnya tidak lagi berpatokan kepada ilmu fikih. Sebentar Pak. Bisa dijelaskan apa itu barakah menurut secara jalan global? Kalau menurut apa yang disampaikan dari keterangan, al barakatuh wa jiyadatul khair. Artinya kalau kita sudah diberikan keberkahan dari bentuk apapun yang diberikan oleh Allah, misalkan ilmu diberkahi dengan keberkahan itu, maka ilmu tersebut akan terus bertambah. Jauh daripada kejelekan. Kalau harta kita diberikan keberkahan, maka harta tersebut akan menjadi kebaikan. Oh iya, seperti itu. Nah itu salah satu agar harta kita menjadi berkah seperti apa Pak? Nah, kita harus tahu juga jalan yang tepat. Kenapa harus kita tahu? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Kalau nggak salah insya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Salah satunya kita ingin meraih keberkahan, orangnya harus beriman dulu. Harus beriman kepada Allah, tidak ada ragu-ragu dalam hatinya. Kedua, keimanan itu harus dibuktikan dengan ketakwaan. Nah, yang artinya dibuktikan dengan takwa tidak cukup dengan iman. Takwa itu artinya melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, juga menjauhi segala larangan Allah. Baru di situ sudah punya modal untuk meraih keberkahannya. Jadi dalam kata lain, keberkahan itu kalau yang dari kecil menjadi besar, tapi dengan atas izin Allah, seperti itu. Kalau kata bahasa Sunda, bolehlah kan kata bahasa Sunda. Kalau bahasa Sundanya bilang berkah itu tinu leutik kagedean. Nah, seperti itu maksudnya. Orang Sunda mah bilangnya berkah itu dari yang kecil menjadi besar gitu. Kalau berkah daripada yang diartikan menurut keterangan itu jiyadatul khair. Semakin berkah semakin bertambah kebaikan. Jadi dalam harta kita, dalam kehidupan kita, keberkahan itu penting berarti. Jelas. Kita harus mengharapkan, jangankan orang yang mengaji, katakanlah orang yang tidak tahu berkah. Kalau dia itu tidak mengharapkan daripada berkah, sebetulnya apa yang dia miliki, pemberian Allah sebagai anugerah, itu tidak menjadi kebaikan baginya di dunia, juga tidak menjadi kebaikan, apalagi nanti di akhirat. Nah, yang jadi permasalahan, kita harus ingat loh, kita hidup di dunia itu tidak selamanya. Orang hidup di dunia itu paling banyak umurnya, apalagi umat Nabi itu sudah dibagi rata atau sudah dirata samakan antara 60 dan 70. Seperti itu. Makanya Bapak itu sangat mendukung dengan adanya salah satu seperti ini, podcast. Podcast ini yang di dalamnya menyampaikan tentang hukum, menyampaikan syiar agama gitu, untuk mengajak orang di luar sana yang tidak sempat bisa menghadiri majelis, mungkin salah satunya dengan cara ini mereka bisa mengenal bisa mengenal lebih luas itu, walaupun dengan cara mengaji lewat media gitu. Seperti itu. Tapi ini insya Allah tidak menabrak hukum-hukum agama. Insya Allah juga bahkan ini ada salah satu untuk dobrakan baru di masa saat ini untuk menyampaikan
yang seharusnya disampaikan kepada mereka gitu. Saya berpatok seperti ini, Pak. Kan zaman dulu para ulama menyiarkan agama Islam itu ada yang memakai wayang seperti itu, media-medianya seperti itu. Iya. Mungkin zaman sekarang itu medianya seperti ini, seperti itu. Salah satunya. Kita ambil kias. Wali Songo itu Wali Songo Wali Songo itu menyampaikan Islam sehingga banyak orang mengenal Islam itu salah satunya mereka itu dengan wayang. Gitu. Seperti itu. Nah, dalam zaman itu ya. Nah, terus kalau sekarang nih masanya seperti ini, ya kita harus mengikuti zaman juga lah. Zaman. Gitu. Bagaimana aja caranya, yang penting ilmu ini bisa sampai ke mereka. Gitu. Sementara untuk mengambil mereka ke majelis kita atau ke tempat kita dengan situasi seperti ini, kalau menurut Bapak pribadi itu susah. Mungkin ini salah satu derbakan yang baru, bahkan mendukungnya bukan hanya 10%. Kalau punya jempolnya 6, Bapak angkat semua. Kenapa? Karena ini adalah salah satu untuk menyampaikan siar ilmu kepada mereka di luar sana yang tidak bisa sempat hadir ke majelis gitu. Syaratnya cuma mereka punya HP-nya harus ada kuotanya gitu. Agar HP-nya tidak terlalu mafsadat mungkin begitu. Salah satunya itu juga nanti insya Allah kalau HP-nya sering didengarkan seperti ini tentang baik, tidak akan memberati hisaban kepada yang punya HP-nya sendiri. Amin. Tapi jangan, mungkin salah satunya harus didukung, yang mendengarkan juga harus mendukung cara sebagaimana itu. Mungkin salah satunya harus ada face to face lah itu. Artinya kita memberikan kebaikan, orang itu juga yang mendengar supaya berjalan harus bagaimana. Karena Allah juga sudah menyampaikan man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Seseorang mendatangkan kebaikan 1, Allah akan memberikan 10 daripada 1 itu. Amin. Nah, ini yang harus dipertahankan gitu. Siap. Terus tadi yang kedua, yang ciri-ciri akhir zaman yang akan diketemui oleh umat Rasul itu apa, Pak? Yang kedua, tadi yang satu adalah, yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan daripada kasab dan profesi apa saja kalau nyatanya umat tersebut sudah jauh daripada ulama, ibadahnya sudah lagi tidak berpatokan kepada ilmu fikih. Itu salah satunya, nomor 1. Yang kedua, yusallitullahu sultan dolima. Artinya orang tersebut itu akan diberikan ketua, pemimpin yang zalim. Nah, bisa diberi contoh seperti apa pemimpin yang zalim? Misalkan di satu daerah itu kan harus ada pemimpin. Jangankan di satu daerah, di satu rumah juga harus ada pemimpin. Katakanlah pemimpin itu suaminya. Kalau suami tersebut jauh daripada ulama, peribadahannya lagi sudah tidak lagi memakai ilmu fikih, maka dia bisa mendolimi anak dan istrinya. Seperti itu. Suami juga bisa dikatakan pemimpin keluarga. Kan kulur ra'in mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin itu akan ditanya apa yang dia pemimpinnya. Kalau di keluarga itu yang menjadi pemimpinnya mereka lah, suaminya. Kalau satu keluarga, kalau satu desa mungkin itu kepala desa, bisa juga camat, bisa juga bupati, kesana sampai presiden. Kalau negara itu presiden. Kalau misalkan orang-orang tersebut sudah lagi tidak mendekati kepada ulama, tidak ta'zim lebih kepada ulama, ibadahnya semaunya dia, yang artinya semau dia itu tidak lagi dipatokkan kepada ilmu yang seharusnya dipakai. Kayak seperti bagaimana kita harus tahu sholat itu rukunnya bagaimana, cara wudunya bagaimana. Mungkin ke depannya ini yang harus disampaikan. Seperti itu, Mungkin ini yang harus disampaikan. Nah, keduanya dia akan dikasih oleh Allah itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang keduanya. Terus ada lagi yang ketiga? Yang terakhir adalah kalau sudah bukti atau sudah nyata keadaan umat di masa itu jauh daripada ulama, beribadahnya juga sudah lagi tidak berpatokan, yang paling dikhawatirkan oleh ulama, yakhruju minad dunya bighairi iman, dia akan mati dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Nah, ini yang harus takutkan. Maka salah satunya untuk menyampaikan agar orang tersebut jauh daripada balai yang dijanjikan Nabi, maka secara pribadi Bapak mendukung dengan acara seperti ini, agar orang bisa dekat dengan ulama, terus ibadahnya lagi supaya berpatokan dengan ilmu syara atau ilmu fikih,
sementara mereka tidak bisa hadir ke majelis, mungkin salah satunya acara ini bisa menolong mereka. Gitu. Iya. Kalau kita menjadi jembatan untuk menolong kebaikan, maka dalam kaidah lil wasail hukmul maqasid, orang yang menjadi sabab atas kebaikan tersebut, selama orang yang dikasih penjelasan dia berubah dari jelek ke baik, dari bengkok ke lurus, maka kita juga akan mendapatkan itu. Seperti itu. Iya. Mungkin di samping saya mengadakan podcast, saya juga butuh dukungan dari Bapak, doa dari Bapak gitu kan. Semoga acara podcast saya ini gitu kan bisa terus berkembang dan bisa terus menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin Bapak atau nanti siapa lagi yang akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu begitu Pak. Insya Allah. Jadi sebetulnya walaupun tidak dipinta, yang namanya doa untuk mendukung kebaikan itu harus. Jangankan Bapak sebagai, boleh katakan mungkin di majelis ini Bapak sebagai guru-guru mereka santri gitu. Jadi walaupun tidak dipinta, insya Allah doa akan terus dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa. Sesuai guru dari guru kita juga, kita ingin mendapatkan keberkahan dari guru ke guru itu, memang kita harus nyambung si murid dengan gurunya itu gitu. Nah insya Allah Bapak mendukung dengan, bukan tadi juga udah bilang kalau punya jempolnya 6 akan diangkat semua. Kenapa harus seperti itu? Kita harus merasa orang di luar sana tuh, yang tidak bisa sempat mendengarkan ilmu, kenapa dengan saat seperti ini gitu. Kita harus berjuang lah. Berjuang membuat dobrakan yang baru supaya mereka itu bisa mengenal gitu. Dengan cara inilah mereka bisa tahu, ilmu itu seperti ini, kita ibadah seperti ini. Kita banyak di luar sana yang tidak tahu cara wudhu yang benar gimana, bab toharoh yang benar gimana gitu. Mungkin salah satunya ini, acara seperti ini bisa membawa ke mereka. Juga bisa memanfaatkan yang punya HP mereka tidak 24 jam dipakai untuk yang tidak baik. Maka ini adalah acara atau podcast ini untuk kebaikan. Insya Allah tidak akan melanggar daripada yang sudah ditetapkan, karena kita juga mengkiaskan seperti ulama-ulama dulu, mereka menyampaikan Islam ada dengan cara yang ada dengan media wayang gitu. Juga ada yang cara-caranya untuk menyampaikan lewat dakwah gitu, atau ada juga yang melalui silaturahmi kepada rumah dari rumah gitu. Kalau kita ini menyampaikan seperti ini, insya Allah gitu, semoga aja dengan cara seperti ini keberkahannya bertambah gitu. Kita yang menyampaikannya juga harus ikhlas lillahi ta'ala, demi untuk menyiarkan Islam. Menyiarkan hukum kepada mereka gitu. Mungkin bisa kalau nanti mungkin di video selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah, bisa ditanyakan ke Bapak langsung, bisa? Boleh, nggak apa-apa. Kita juga harus seperti itu. Nabi juga agar terasa dekat gitu antara jamaah dengan. Boleh, nggak apa-apa. Atau mau ditulis juga, misalkan nih, mau ditulis misalkan kalau memang ada nantinya pertanyaan ini, boleh, nggak apa-apa. Kita jawab semua yang kita bisa, kita jawab, karena kita memberikan hati orang baik itu, hati orang bunga itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi loh. Afdalul amal idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Artinya yang paling utama itu adalah amalan itu memberikan kebaikan kepada, memberikan kegembiraan kepada hati-hati orang mukmin. Begitu. Insya Allah. Afdalul amal idkhalus surur ala mu'minin. Itu sebaik-baiknya amalan itu adalah memberikan kebahagiaan kepada hati-hati mereka. Mungkin dengan cara ini banyak orang di luar sana misalkan hatinya sedang galau apa saja, mungkin dengan ini lalu dia merasa bahagia. Kita punya amal lah. Amal ini harus dipertahankan. Amin. Ya, siap. Oke, para jamaah semuanya, alhamdulillah mungkin acara podcast ini saya sudah mendapat dukungan dari Bapak. Dengan begitu Anda juga sebagai jamaah penonton acara podcast ini bisa mendukung juga acara podcast ini dengan cara menekan tombol subscribe untuk terus mendukung dakwah-dakwah kami di video-video kami dan di channel kami, begitu Pak? Iya. Ya. Dan jika para jamaah sekalian punya pertanyaan seputar masalah hukum-hukum agama, bisa langsung diketik di kolom komentar di bawah video ini, dan insya Allah jika kami mampu dan bisa gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah,
bisa kami jawab dengan saya pribadi ataupun dengan narasumber yang ada di depan saya begitu. Begitu Pak? Iya. Iya. Kita mau beristinja pakai batu, mencari batu ke sana kemari sudah tidak ada. Misalkan apa? Ke sana nggak ada. Soalnya ini kan pasti ada ketawa untuk